Subscribe, like, comment. Welcome right, selamat datang di video kami. Nah, video kami kali ini kami akan membahas laporan observasi kami di Puskesmas Emireu. Nah, judul atau topik yang kami ambil di sini adalah penerapan etika dan hukum kesehatan serta pendidikan kewarganegaraan di Puskesmas Emireu. Ini adalah anggota kelompok saya. Di video kali ini kami akan membahas terlebih dahulu yaitu profil di mana tempat kami melakukan observasi yaitu Puskesmas Emireu. So tetap saksikan video kami yang berikut ini. Check it out. Sebelum kita membahas materinya, kita harus terlebih dahulu mengenal profil dari Puskesmas Emireu. Puskesmas Emireu terletak di Jalan Kalibobong, Edam, Kecamatan Eram, Kota Jayapura. Puskesmas Emireu adalah salah satu puskesmas yang baru saja terbentuk pada tahun 2022. Namun, bangunan yang dimiliki puskesmas ini merupakan bangunan lama yang sebelumnya adalah Puskesmas Abepura yang sekarang telah menempati bangunan baru di Tanah Hitam. Berikut ini adalah ruangan-ruangan di Puskesmas Emireu. 1. Pembelajaran, 2. Tindakan, 3. Ruang farmasi, 4. Poli umum, 5. Ruangan KIA dan MTBS, dan 6. Ruangan laboratorium. Di Puskesmas Emireu, yang pertama yaitu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dari awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak asasi manusia berlaku dalam berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang kesehatan. Yang kedua, penerapan hak asasi manusia dalam praktik kesehatan di puskesmas sangat penting untuk memastikan akses yang adil, setara, dan bermartabat terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Ketiga, dalam menciptakan sarana kesehatan yang baik tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap instansi untuk menerapkan hak asasi manusia yang menyeluruh bagi setiap lapisan masyarakat. Ada beberapa masalah, yaitu masalah-masalah terkait dengan kesulitan mengimplementasikan hak asasi manusia. Dapat dilihat dengan kasus yang terjadi di bagian loket. Pada saat itu terdapat seseorang pasien pria yang datang pukul 8 pagi untuk mengambil obat di bagian farmasi. Namun pasien tersebut harus mengambil nomor antrian kemudian menunggu giliran untuk dipanggil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi setelah menunggu hingga pukul 12, nomor antrian pasien tersebut tidak kunjung dipanggil. Hal ini tentu saja dapat respon yang negatif berupa amarah dari pasien yang bersangkutan. Kejadian seperti di atas sudah sepantasnya menjadi tolak ukur bahwa pengimplementasian hak asasi manusia di Puskesmas Emireu belum berjalan seperti semestinya, yang mana sudah seharusnya bahwa setiap pasien yang datang berobat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan berasas pada keadilan kesetaraan yang menyeluruh. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultur dalam pelayanan kesehatan.
Persatuan dan kesatuan dalam pelayanan kesehatan sangat penting. Setiap masyarakat yang datang ke puskesmas untuk berobat mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda serta cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Terdapat beberapa kasus di puskesmas Emereu akibat dari masyarakat multikultur. Yang pertama, seorang pasien lansia berkomunikasi menggunakan bahasa budayanya sehingga tenaga medis sulit untuk memahami. Kasus yang kedua, seorang pasien wanita bersama anaknya saat mengambil obat di bagian farmasi terlihat kurang fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, seorang remaja saat berada di ruang tindakan kesulitan berbahasa sehingga penyampaian masalah kesehatan yang dialaminya menjadi terhambat. Dari ketiga kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cara komunikasi setiap orang berbeda-beda. Beberapa budaya mungkin lebih terbuka dalam berbicara tentang kondisi kesehatan mereka, sementara yang lain lebih tertutup. Sehingga tenaga medis sebagai pemberi jasa harus mampu beradaptasi dengan gaya komunikasi yang beragam untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan informasi dan pelayanan yang mereka butuhkan. Penting juga untuk diingat bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membantu pasien yang mengalami kesulitan. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu konsep nilai moral dan norma dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, nilai moral dan norma memiliki peran yang sangat penting dalam membantu praktik pelayanan kesehatan yang etis dan berkualitas. Nilai dalam pelayanan kesehatan meliputi keadilan kemanusiaan, otonomi, dan non-malevolent dan manfaat. Moral dalam kesehatan berisi nilai, prinsip, serta norma yang berperan dalam pengambilan keputusan medis dan maupun pengelolaan sumber daya kesehatan. Norma dalam kesehatan merupakan aturan yang mengikat setiap perilaku berkaitan dengan praktik dan pemeliharaan kesehatan individu. Norma meliputi kerahasiaan, kejujuran, profesionalisme, dan kerjasama. Norma kesehatan adalah aturan yang mengikat setiap perilaku yang berkaitan dengan praktik dan pemeliharaan kesehatan individu. Norma dalam pelayanan kesehatan yaitu kerahasiaan, kejujuran, profesionalisme, dan kolaborasi atau kerjasama. Nilai moral maupun norma harus mampu memainkan perannya masing-masing dengan baik agar dapat mampu menciptakan keprofesionalisme dalam bekerja, hubungan saling menghormati antar pasien dan perawat yang berkualitas. Hal seperti ini yang diharapkan dari pelayanan yang berkenan oleh Puskesmas Emereu. Dalam praktik dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Emereu sudah memenuhi syarat dalam mengimplementasikan nilai moral dan norma, walaupun sering ditemukan kasus yang menyimpang, tetapi Puskesmas dapat mengatasinya dengan baik. Masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu pendidikan kewarganegaraan global dalam pelayanan kesehatan. Pendidikan kewarganegaraan global dalam pelayanan kesehatan adalah konsep yang menggabungkan pemahaman tentang kesehatan global dan tanggung jawab sebagai warga dunia. Konsep ini berkaitan dengan pemahaman setiap individu dalam menyelesaikan isu-isu yang sedang terjadi. Isu global adalah peristiwa atau kejadian yang menyita perhatian banyak orang. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam memberikan pelayanan kesehatan, harus mempertimbangkan bagaimana tindakan dan keputusan kita dalam memenuhi kesehatan dan kesejahteraan orang lain. Puskesmas Emereu sebagai instansi kesehatan tentu pernah menghadapi isu-isu global, salah satunya pada masa COVID-19. Puskesmas Emereu mengambil langkah atau program untuk melakukan survei lapangan dengan mendatangi rumah-rumah warga dan melakukan pemeriksaan. Langkah ini tentu saja menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Selain melakukan survei, Puskesmas Emereu juga membuat kebijakan dengan membagi 2 sesi kerja, yaitu pagi dan sore, serta membatasi nomor antrian yang dapat diambil agar tidak menimbulkan keramaian. Program-program yang dibuat Puskesmas Emereu ini adalah salah satu bukti nyata pengimplementasian pendidikan kewarganegaraan global dalam menghadapi isu-isu global yang sedang terjadi.
Kan sudah menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang berikut ini kami akan menjelaskan juga observasi tentang etika dan hukum kesehatan di Puskesmas Emereu. Pendahuluan, laporan ini berisi observasi tentang etika dan hukum kesehatan di Puskesmas Emereu di Kota Jayapura. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui penerapan etika dan hukum kesehatan di Puskesmas Emereu yang berlaku. Laporan ini akan membahas beberapa aspek penting yang terkait dengan etika dan hukum kesehatan di Puskesmas Emereu, termasuk kebijakan, prosedur, dan praktik yang diimplementasikan. Etika dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas Emereu di Kota Jayapura menerapkan prinsip-prinsip dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, prinsip kerahasiaan. Yang kedua, prinsip rasa hormat. Yang ketiga, integritas. Kerahasiaan. Puskesmas Emereu sangat menjaga ketat kerahasiaan informasi pasien. Semua data medis dan identitas pasien dirahasiakan dan hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Yang ketiga yaitu rasa hormat. Puskesmas Emereu memberikan rasa hormat yang tinggi kepada pasiennya. Mereka mendengarkan dengan seksama, menghormati keputusan pasien dan memberikan pelayanan yang empati dan ramah. Yang terakhir yaitu integritas. Tenaga medis di Puskesmas Emereu berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pelayanan kesehatan. Mereka mengutamakan kepentingan pasien dan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau tidak etis. Berikut ini saya akan menjelaskan aspek dan deskripsi peraturan pemerintah Puskesmas Emereu diatur oleh peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan fasilitas kesehatan di Indonesia. Izin operasional Puskesmas Emereu harus memiliki izin operasional yang valid sesuai dengan peraturan yang berlaku. Etika medis. Tenaga medis di Puskesmas Emereu diharapkan menjalankan praktis medis dengan etika yang tinggi, termasuk menjaga kerahasiaan pasien dan memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas. Kewajiban pelaporan. Puskesmas Emereu memiliki kewajiban untuk melaporkan data dan informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan pasien. Puskesmas Emereu harus melindungi hak dan kepentingan pasien, termasuk hak atas privasi dan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi, yaitu observasi etika dan hukum kesehatan di Puskesmas Emereu. Pertama, etika profesional. Karyawan Puskesmas Emereu menunjukkan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Mereka menghormati privasi dan kerahasiaan pasien, serta menjaga etika dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Yang kedua, etika komunikasi. Komunikasi antara karyawan Puskesmas Emereu dengan pasien dan keluarga terjalin dengan baik. Mereka memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kondisi kesehatan pasien serta prosedur pengobatan yang akan dilakukan. Penelitian. Puskesmas Emereu tidak melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan pasien tanpa persetujuan dan tidak melanggar etika penelitian yang berlaku. Dan etika penelitian yang berlaku. Mereka menjaga kerahasiaan data pasien dan menghormati hak pasien dalam penelitian. Hukum kesehatan. Puskesmas Emereu memenuhi semua peraturan dan undang-undang kesehatan yang berlaku. Mereka memiliki izin resmi untuk beroperasi dan menjalankan praktik kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum kesehatan. Kalau berbicara mengenai etika, etika itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu normal dan moral.
Maaf, di sini saya tidak tertera, tapi saya akan menjelaskan secara garis besar tentang etika itu sendiri. Nah, etika itu tadi saya sudah jelaskan, etika terbagi menjadi dua bagian, yaitu norma dan moral. Norma sendiri adalah peraturan dan moral adalah perilaku setiap individu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa etika dan hukum kesehatan di Puskesmas Semerewu, kami melihat sesuai dengan observasi kami bahwa etika kesehatan di Puskesmas melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan otonomi pasien, keadilan, tidak melukai dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, hukum kesehatan juga mengatur praktik-praktik kesehatan di Puskesmas. Hal ini mencakup peraturan dan undang-undang yang melindungi hak-hak pasien, mengatur izin praktik, privasi, dan kerahasiaan medis, serta regulasi terkait obat dan peralatan medis. Merujuk kepada kedua hal tersebut, maka tenaga medis seharusnya dapat menghindari konflik-konflik yang berkaitan dengan etika dan hukum kesehatan. Akan tetapi dari hasil observasi kami terdapat konflik-konflik yang berkaitan dengan etika dan hukum kesehatan. Jadi kesimpulannya bahwa seringkali terdapat beberapa petugas kesehatan yang meminta resep dan mengambil obat di bagian apotik. Hal ini tentunya menjadi permasalahan pada saat pengumpulan data-data yang berkaitan dengan keluar masuknya obat-obatan. Kasus seperti di atas masuk ke dalam kasus konflik kepentingan yang dilakukan oleh petugas medis. Tindakan yang diambil ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan hukum kesehatan yang mewajibkan untuk mendepankan otonomi pasien, keadilan serta regulasi yang terkait obat dan peralatan medis. Berikut ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari observasi terhadap penerapan kasus hukum atau etika dalam praktik kesehatan di Puskesmas Semerewu dikelola dengan baik. Namun, seringkali dijumpai konflik-konflik yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Hal-hal seperti inilah yang harus menjadi perhatian agar dapat diperbaiki. Secara keseluruhan, Puskesmas Semerewu telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan etika dan hukum kesehatan. Upaya yang dilakukan mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermartabat, adil, dan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku di Puskesmas Semerewu. Nah, thank you guys, kalian sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita sekalian. Saya Milanius Kobepa mengucapkan terima kasih. Thank you.